Hai guys, pemirsa setia Cipta Kreasi TV. Alhamdulillah setelah bertransformasi dari Halolo TV, saat ini kita tampil dalam format yang baru, yang lebih menarik, tajam, dan terpercaya. Dengan menampilkan narasumber yang kompeten dan disajikan dengan informasi-informasi aktual yang sedang viral di masyarakat. Baiklah, pada hari ini kita tampilkan para narasumber kita yang sangat kompeten dan ceritanya nih lagi dinanti-nanti oleh masyarakat nih. Pada hari ini kita akan tampilkan 2 orang. Sebelumnya satu udah pernah tampil. Nanti ada lagi satu lagi Mbak Lili. Iya kan? Ya, saya perkenalkan dulu nih Mbak Lili ke pemirsa. Ya, halo, terima kasih Pak B dan teman-teman. Ini saya dan sahabat lama ya. Hari ini diundang hadir di podcast yang luar biasa dan kebetulan memang profesi saya saat ini memang sebagai seorang makeup artist dan ada kaitannya dengan sahabat saya ini sangat dekat kaitannya ya Mbak Vera ya. Jadi kita harus seru ya ngobrolnya hari ini ya. Karena ini urusan perempuan sebenarnya ya Mbak Vera ya. Tapi harus melibatkan laki-laki. Karena kami perempuan juga butuh laki-laki. Kami memang sama-sama bergerak di bidang tata rias, tapi kalau dibilang secara profesi kita beda. Oh gitu ya? Ya, beliau makeup artist sejati, kalau saya jadi-jadian. Jadi ya semua sudah ada plotnya ya, sudah ada bedanya. Kalau saya lebih ke IO-nya, jadi penggerak. Gitu. Karena kalau seorang makeup artist itu butuh tahan banting banget. Nah, saya nggak tahan untuk dibanting gitu. Makanya saya yang lainnya. Hanya banting ya, Mbak. Nah, baiklah. Saya sebelum memulai ini, saya ingin mengulik dulu nih. Baiklah Mbak Lili, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih atas kedatangannya di podcast kami ini. Mbak, coba tolong diceritakan awal mula kenapa sih tertarik terjun ke dunia industri tata rias dan wedding organizer-nya apa gitu Mbak? Silakan Mbak. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau ditanya mulanya dari mana itu ya awalnya memang nggak ada rencana sama sekali Mas. Karena dulu background aku bisnis, sama-sama bisnis tapi bidangnya korporat gitu. Jadi kami waktu itu marketing communication dan juga merambah ke bisnis IO, dan IO-nya korporat gitu. Dan tahun 2011 itu justru idenya bukan dari aku tapi dari suamiku mah. Iya, jadi kayaknya suamiku mungkin ngelihat aku mungkin suka beli kosmetik gitu ya, terus juga suka ngelihat tutorial gitu buat diri sendiri sih gitu. Jadi terus dia juga menyarankan ke aku kalau kayaknya kita seru ya kalau punya bisnis gitu. Jadi buat pensiunan nanti kita yuk kita bikin gitu, kita coba gitu. Dan aku waktu itu sempet kayaknya susah deh gitu ya, kayaknya bukan aku gitu, karena aku nggak ada background untuk makeup kan, tata rias gitu. Tapi karena suamiku meyakinkan gitu ya bahwa itu loh ada bisnis, kita ada satu lihat dulu bekas perias kita itu dia punya bisnis sanggar, ternyata berkembang cukup pesat gitu, bagus. Karena memang ditangani secara profesional gitu ya. Jadi dari situlah akhirnya aku beranikan diri cari tahu dan akhirnya tahun 2011 aku coba buat wedding gallery gitu. Jadi mulai dari situ. Di mana, Mbak? Sebelum bisnis aku Mas. Bisnis apa? Bisnis. Marketing communication atau advertising dan juga merambah ke IO. Ya, kalau IO mungkin hampir sama ya dengan wedding ini ya. Iya. Tapi yang saya nggak habis pikir makeup artist ya. Iya ya. Jauh ya. Kok bisa ya? Emang punya keterampilan di situ? Justru ada bridgingnya dulu nih Mas. Jadi sebelum aku mungkin belum sempat cerita juga kali dulu ya. Awal kenapa aku bikin masuk terjun lebih jauh sampai sekarang ini, aku dulu pengen tahu makeup itu seperti apa. Aku cuma suka mengelola aja. Jadi aku senang manage gitu. Tapi bukan di make uping yang bukan. Jadi kalau orang nanya, Mbak nanti aku di make up Mbak, enggak, aku punya tim gitu. Jadi timku itu aku bentuk sesuai kebutuhan. Jadi aku rekrut sesuai kebutuhan. Nah karena dulu aku pengen tahu lebih jauh, aku ikutlah workshop di Singapura. Waktu itu ikut salah satu MUA Thailand.
Tapi dengan yang aku cat. dengar sempat ngambil private juga kan di beberapa Sempat setelah dari itu aku ikut, sama-sama. aku ikut private setelah itu. Jadi begitu pulang dari Singapura yang aku pikirin awalnya bukan makeupnya dulu, tapi oke, berarti bikin event tuh kayak gini ya, gitu. Beauty event kan aku belum pengalaman. Yang pengalaman beauty event beliau. Tapi kalau beliau itu dalam percakapan saya sebelumnya, nekatnya lebih udah nggak kebunda-bunda. Terlaluan ya nekatnya ya. Keterlaluan ya. Bonek ya. Jadi Betul. beliau ini tadi kan cerita sama saya ya kan di podcast kita sebelumnya. Jadi beliau ini terjun ya karena ya pokoknya saya mau terjun. Iya. Masalah hasil nomor 2, tapi Betul. alhamdulillah sukses gitu. Iya. Ya Jadi silakan memang- dilanjutin Mbak. Memang semua tuh harus dipaksa sih. Aku juga tadinya kan nggak ngerti apa gitu, bikin alis juga nggak ngerti gitu. Nah setelah aku lihat dan akhirnya kenal dengan aku sempat bikin roadshow untuk beberapa teman-teman perias itu, akhirnya aku jadi belajar gitu. Akhirnya keterusan lah sampai sekarang Mas gitu. Jadi di situ asal muasalnya dari mulai bikin satu wedding gallery, terus aku merekrut perias-perias. Jadi kalau misalnya hari ini ada katakan 2 atau 4 perias misalnya, jadi aku harus manage per titik itu harus ada tim yang berbeda yang aku rekrut gitu dari situ. Jadi skupnya kalau Mbak Lili lebih ke itu Iya. yang sering kali orang salah kaprah Mbak. Iya. Beda IO dengan WO Ya, beda. beda. Kalau WO Ya. seperti yang Mbak Lili Ya. lakukan Handle ya. dari awal. Kalau saya dari awal memang IO. Jadi Ya. sebelum Mbak Lili kita bareng ya berangkatnya ya 2011, tapi Mbak Lili ke WO dulu, saya ke IO. Ya. Nah, dalam beberapa waktu dan kami yang dari Poin Plus yang lebih dulu belah hutan belantara. 2015 itu kita membelah hutannya Bali dan Balikpapan. Ya, jadi kita dulu aku melihat Mbak Vera ini begitu aktif bikin event-event keluar kota, roadshow ya Mbak ya, roadshow gitu. Terus aku dari sisi aku sebagai perias kan, berarti kita ini kan harus terus upgrade ilmu ya. Nah salah satunya dengan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh IO gitu. Dan cuma memang karena backgroundku juga ada IO tapi korporat ya gitu. Jadi aku biasa ngurusin gathering, seminar dan sebagainya. Nah dari situ kayak karena kenal dengan makeup artist, yuk kita coba buat Singapura yuk gitu. Jadi awal dulu aku bikin di Singapura Mbak. Jadi ya terus panggil luar ke sini gitu. Jadi yang mungkin waktu itu belum diundang oleh teman-teman yang lain, waktu itu aku undang gitu. Jadi memang agak apa ya, ada keterkaitannya, tapi kok jadi lama-lama kok jadi makin masuk gitu. Apalagi dengan akhirnya kenal banyak temen, terus makin cinta dengan industri ini, terus akhirnya aku berpikir bahwa wah seru ya jadi makeup artist itu. Ternyata sekarang PR-nya lebih banyak ya Mbak Vera ya. Jadi kayak Mbak Vera ini kan bikin dulu makeup aja yang dibikin eventnya ya. Sekarang tuh bikin kelas foto. Hairdo aku udah bikin dari 2015. Udah ada ya Hairdo ya. Barengan. Jadi menurut saya sebuah totalitas pengantin itu harus dari atas total look-nya itu harus. Jadi di saat yang bersamaan saya membuat workshop untuk make up dan workshop untuk hairdo. Nah itu berjalan. Jadi kalau sekarang kan istilahnya akademi apalah. Nah saya tidak mengistilahkan itu, bahasa Jawanya wong deso ya. Ya udah dalam satu hari itu saya beberapa kelas makeup bisa 2 Mbak. Tahu sendiri kan waktu Suhaib Dawo dengan Ankaswa. Nah satunya Anda Arusa yang sekarang jadi hairstylist pribadi Mimi Kade salah satunya. Itu sudah saya lakukan dari 2015. Kalau foto sekitar 3 tahun yang lalu. Karena kebutuhan untuk foto itu juga urgent banget gitu loh. Karena kebutuhan seorang pengantin dengan kebutuhan lingkup acara pengantin itu beda. Makanya akhirnya keluarlah pelatihan untuk semi private fotografi formula. Ya, jadi makin lengkap sekarang ya. Ini mungkin aku mau ngelurusin dulu kali ya Mbak. Jadi kan tadi ngomong ada IO, ada WO. Kalau Mbak Vera tuh bikin IO untuk para MUA, para hairdo. Sedangkan kalau Mbak Lilik itu lebih ke yang jadi makeup artisnya, timnya yang bikin jadi makeup artis, tim hairdo dan segala macamnya gitu kan. Nah, kalau misalnya di bidang wedding ini berarti kan hampir
ya berkesinambungan lah ya satu sama lain, walaupun kayak satu jalan gitu, walaupun sebenarnya beda kalau kita Kalau liatin. aku lebih ke klien ya. Iya, ke klien Kalau aku ke masing-masing. klien. Kalau Mbak Vera waktu itu ngurusin teman-teman MUA nih untuk kebutuhan upgrade ilmu beliau. Kalau saya lebih gimana saya memanage tim saya untuk bisa jadi tim yang bagus ya, yang bisa memberi layanan maksimal untuk klien gitu. Nah, ya, karena kebayangkan kalau pengantin satu aja kita udah ngurusinnya udah perintilan banyak banget, apalagi kalau ya, Mbak, apalagi kalau adat ya, adat itu luar biasa kan persiapannya gitu, dari nyiapin busana, aksesoris ya, belum ritual upacaranya itu banyak banget. Tapi jangan salah, menjadi seorang IO juga kepala pusing. Sama ya kalau pusingnya sama, ya. posisinya sama. Pusingnya sama. Cuman bedanya kalau saya bisa tegas, ya. Kalau Mbak Lili itu dibutuhkan kesabaran seluas samudra. Iya. Lalu kan langsung ketemu sama klien kan. Kalau ini kan ketemunya sama yang make upin, sama yang tapi ini bagian marah-marah nggak apa-apa, karena emang harus dikasih jajarin ya. Gitu loh. Jadi, makanya yang dibutuhkan sebuah kesabaran yang seluas samudra, yang itu saya nggak bisa gitu loh untuk menjadi seorang Mbak Vera, aku make up, kamu siap, aku gampar kalau kamu cewek gitu kan. Istilahnya seperti itu gitu loh. Terus pengalaman, saya bicara pengalaman, ini kan pengalaman udah bukan setahun 2 tahun, ini udah belasan Kita tahun. angkatan ini ya Mbak ya, angkatan jelita. Kolonial ya. Bukan kita mengulik pengalaman Mbak berdua. Pengalaman yang ada dua nih, pengalaman ada yang paling so sweet, ada yang paling nyebelin. Iya. Nah, coba kalau untuk Mbak Vera dulu deh, kalau Mbak Vera kan bro, yang paling so sweetnya apa, yang nyebelinnya apa? So sweet itu pada saat sebuah event besar yang saya kerjakan berjalan dengan sukses, lancar, semua happy. Pada saat berfoto itu semua terlihat happy, itu seneng banget rasanya, biarpun nggak makan 2 hari, karena sebuah event besar itu kita membutuhkan waktu hari hanya itu hari H ya, tapi sebelumnya apalagi kan kita kalau persiapan vendor-vendor. Nah mungkin nggak tahu ini apakah sebuah kelemahan saya, apakah sebuah kehebatan saya tidak pernah bisa bekerja dengan tim. Itu yang membedakan. Jadi sendiri dong, berdua dengan suami. Event, artinya kata dengan ini kata lain nggak percaya sama orang kalau gitu ya? Bukan nggak percaya, susah kali bisa ya. Bisa juga dibilang nggak percaya. Susah karena percaya. Banyak orang yang mungkin gini, dia tuh nggak bisa percaya kerja sama orang lain karena perasaannya tuh nggak sesuai dengan. Nah itu makanya tadi kan saya bilang, apakah itu suatu kelemahan saya, apakah itu suatu kehebatan saya? Karena beberapa kali saya coba di dalam 2011 itu, saya kan membuat sebuah hijab kelas yang sebelumnya udah saya iniin ya. Nah itu karena hijab saya membutuhkan banyak wanita-wanita untuk tim saya, dari fotografer segala macam. Nah ini ya makanya saya juga masukan buat para ibu-ibu, mempunyai keluarga, mempunyai anak tuh jangan dijadikan sebuah kendala. Ceritanya singkatnya seperti ini, sebuah hijab kelas harus saya membutuhkan fotografer perempuan. Oke, itu kan sebuah kelas sudah ada tanggalnya, serah gitu. Giliran hari hanya, bukan hari H, H-1. Mbak Vera, terus anak saya besok gimana ya? Pusing saya. Oke, kamu cari aja daun pisang yang agak banyak, terus bungkusan anakmu masukin kulkas. Jadi kayak ngurusin orang lain. Bener-bener omongkan. Karena kan apa? Pekerjaan ini sudah ada jadwalnya. Saya juga punya anak yang sama. Itu kan kebetulan. Jadi mereka ibu-ibu, Mbak ajak dong kalau Mbak Vera punya event. Oke, saya ajak. Dan diajak seperti itu. 1, 2, 3 kali habis itu saya udah nggak mau. Ya itu yang bikin boleh dibilang nggak percaya, karena itu tadi komitmen tidak ada. Jangan anak kamu limpahkan ke saya, itu urusan masing-masing. Saya juga punya anak. Nah itu buat para ibu-ibu. Sebenarnya gini loh, profesi kita sebagai seorang makeup artist ya Mbak ya, itu fleksibel banget. Karena kan saya juga sudah pernah cerita bahwa saya 10 tahun kerja di bank itu, waktu saya juga benar-benar tidak ada untuk anak. Tapi menjadi seorang makeup artist itu enak loh. Kalian paling ngejob kencengnya di Sabtu Minggu. Selanjutnya kalian masih bisa kopek-kopek buku anak. Jangan jadikan anak itu sebagai alasan untuk tidak bisa berenang. Kalau Mbak? Ya, yang so sweetnya dulu. Mirip-mirip sih. Malah bedanya karena aku handle pengantin ya. Jadi bahagia banget kalau mereka tuh sampai meluapkan kebahagiaannya dengan menyampaikan dalam bahasa yang kita tuh sampai capek kita tuh hilang gitu. Sampai mereka akhirnya pernah di sesi momen yang kita nggak sangka tiba-tiba datang dan mereka bawa sesuatu yang
hal kecil sih, tapi buat kita kayak, dia masih inget ya gitu. Makanya kenapa kita juga dengan mantan klien juga akhirnya menjalin terus komunikasi, kayak anniversary-nya dia kita ucapin gitu ya. Jadi sweet-nya di situ sih, kepuasannya sama. Nyebelinya sebenarnya lebih kayak gini deh, kita sebagai makeup artist itu sebagai sanggar ya, wedding gallery itu kayak konsultannya mereka gitu. Jadi kadang kita jadi kayak ikutan masuk ke dalam permasalahan yang ada di klien gitu, kalau mereka lagi ada masalah ya. Dan kita tugasnya adalah mencoba menenangkan mereka. Karena kan sebenarnya fungsi kita sebagai pendamping mereka ya, saya sebagai perias, tapi si klien ini juga harus nyaman kan, di-handle dan percaya bahwa hari H acara dia lancar gitu. Karena biar gimana kayak perlengkapan, kalau kita nggak teliti kerjanya ada yang ketinggalan misalnya, atau atau yang udah di list nih kok nggak ada, kok saya request ini nggak ada gitu. Nah itu yang kita jagain. Jadi memang mirip-mirip kurang lebih sama ya gitu. Jadi cuma yang sedih adalah pada saat ternyata kita melihat klien kita ini punya problem yang akhirnya sampai nggak jadi menikah. Itu yang paling apa ya, kayak ikutan ngerasain gitu ya nggak sih Mbak? Kurang seminggu terus tiba-tiba ada satu cerita lah ya, yang ternyata mereka batal menikah. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak jadi menikah. Itu kita kayak yang bukan masalah. Kalau kita efeknya kena juga gitu ya? Ya, meskipun kita sudah dibayar DP dan sebagainya, tapi kan tetap aja kita kayak ya Allah kasihan gitu ya, kok sampai kayak gitu ya. Paling tetap kita komunikasi dan akhirnya dia menikah lagi pun akhirnya kontak kita juga gitu. Jadi ada aja lah cerita yang kita kan jadi hidup suka dan duka ya. Betul. Pokoknya kita jadi kayak ngerasain apa yang dirasain klien. Kan masuk di dunia permakeupan nih, dunia wedding. Peluang karirnya tuh selain jadi makeup artist atau itu tuh apa aja sih? Apa kan kesannya kalau di dunia wedding, makeup artist, hairdo, apa sebenarnya ada lagi yang lain kalau di dunia perweddingan gitu? Ya, ternyata setelah saya nyemplung gitu ya di profesi ini tuh banyak loh peluangnya ya buat kita makeup artist yang memang mau selalu upgrade diri gitu ya. Jadi selalu ningkatin value diri dengan cara apa? Ternyata selain kita nih menghandle pekerjaan personal ya, seperti kita menghandle klien kita untuk makeup party atau wedding gitu ya, dan ini juga akhirnya bisa berkembang dengan kemajuan teknologi juga, pelajaran bisa didapat dari mana-mana ya, bisa menjadi seorang influencer untuk brand kosmetik gitu ya. Terus betul, content creator itu juga lagi bisa naik banget tuh kalau di generasi yang muda tuh kayak banyak banget kalau kita lihat di TikTok ya, konten-konten creator yang beauty influencer gitu-gitu. Dan ada juga peluang untuk misalnya ya, kita ini kan nggak puas diri untuk belajar gitu. Jadi kalau kita mau upgrade diri, kita kan kita sebagai makeup artist mau seberapa lama sih kita kuat ngerias ya kan? Bener. Ada umur-umur tertentu yang kayaknya pinggang udah nggak bisa diajak kerjasama nih gitu ya. Bener. Jadi kayak aku nih mempersiapkan dengan aku mengikuti upgrade untuk ambil satu pelatihan untuk menjadi seorang trainer gitu. Lalu setelah ikut ya kita diuji ya menjadi seorang certified trainer. Jadi kita kalau makeup untung ada batas umur, tapi kalau untuk ngajar kan enggak ya Mbak Vera ya. Ngajar kan sampai umur berapapun katakan kita masih sanggup ya. Selama masih sanggup, selama kita cara berbicara masih bisa lantang. Betul. Karena jangan sampai Mbak, benar juga kan kejadian sudah sepuh, cara ngajarnya juga masih memaksakan kasihan pesertanya. Iya, jadi intinya jangan berpuas diri lah Mas. Jadi peluangnya dia setelah kita upgrade skill bisa yang tadinya hanya profesi sebagai makeup artist profesional menjadi trainer. Lalu masih kurang nih misalnya mau apa lagi ya gitu. Apalagi ya? Konsultan Mbak. Ternyata ya selain konsultan Mbak, aku tuh juga ditawarin sebagai penguji gitu. Jadi kan banyak pelatihan-pelatihan yang harus diujikan, lalu kan harus butuh penguji ya di situ. Jadi aku direkrut karena aku sudah lolos untuk uji sebagai asesor istilahnya Mas. Jadi kayaknya apalagi itu yang kita cari gitu. Jadi peluangnya selain jadi makeup artist tapi bidangnya tetap sama. Aku menguji wedding itu lah. Iya, aku menguji untuk penata rias yang mau ikut sertifikasi. PR-nya Mbak Lili sebenarnya. Kalau saya pernah ke ujian mental Mbak Lili ya, saya lihat di rumahnya rupanya banyak daun-daunnya Mbak ya. Oh iya, di galeri ya. Iya. Itu gimana? Itu disewakan atau gimana tuh? Apa udah berikut sewa, udah berikut make up-nya gimana? Iya. Jadi kalau boleh cerita dulu, awal aku mendirikan tuh aku cuma modal 7 baju aja Mas.
7 baju aku pajang di rumah dan ternyata alhamdulillah 1 bulan buka. Ini mungkin untuk menyemangati teman-teman juga nih ya, waktu aku merintis bisnis ini. Jadi dari 7 baju ternyata mulut ke mulut itu yang bikin aku ternyata bisa langsung dapat order dan akhirnya berlanjut sampai sekarang Mas. Jadi itu disamakan menjadi satu paket. Dan kita juga nggak jalan sendiri, nggak kerja sendiri gitu. Jadi buat teman-teman partner sesama makeup artist itu kan kita punya komunitas ya Mbak. Jadi kita tuh bisa sharing mengenai project bersama-sama itu juga bisa gitu. Pokoknya dunia ini luar biasa menyenangkan karena kalau enggak Mbak Vera nggak sampai sekarang nih nggak berkecimpung di sini. Ya nggak sih Mbak? Karena kalau Mbak Lili kan Seru ya, Mbak? mengawalinya bukan murni di wedding, tapi kalau saya kan mengawalnya memang dari awal ya, dari kelas yang udah berkecimpung di dunia pernikahan itu. Cuman konsepnya karena saya memang tipikalnya bukan sesabar Mbak Lili, jadi saya nggak bisa gitu loh. Banyak waktu itu awal itu ya saya ditawarin untuk dikasih sebuah bank swasta 100 titik. Saya hanya sanggup 50 titik. Cuma kelas pelatihan untuk beauty class. Iya, beauty class. Waktu itu di tahun 2015, 100 titik di seluruh Indonesia. Karena saya sadar yang tadi saya bilang suruh siap-siap daun pisang itu kan. Waduh, 100 titik ini kayaknya saya nggak sanggup gitu loh. Udah gitu banyak banget persyaratan karena kan melibatkan ini ya, company gitu kan. Udah, saya lepas. Jadi intinya mungkin kalau Mbak Lili lebih punya tanggung jawab yang lebih itu tadi ya udah hati Sula Samudra, tanggung jawab selebar ini. Nah kalau saya tuh lebih ke acara saya sukses, kalian pinter hari itu, kalian kembangkan, mannernya tetap dijaga, etika sudah. Udah harus sih. Sebelum lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, aku pengen ngebahas dikit deh tentang apalagi kan di sekarang ini kalau belajar makeup tuh nggak harus dengan khusus ya, banyak kan sekarang udah banyak nih tutorial dari YouTube, dari mana gitu. Menurut Mbak ini apa sih yang bikin makeup wedding itu beda sama makeup yang kita pelajarin dari YouTube gitu? Pasti kan beda kan, nggak ada yang nggak cuma yang kita ngomongin makeup secara adat, pasti yang modern pun juga yang itu beda gitu. Apa yang bikin dia tuh beda gitu sama makeup yang kita bisa pelajarin sendiri? Maksudnya gini ya, antara yang ikut belajar online dan offline. Boleh saya menjelaskan sebagai penyelenggara? Silakan. Beda banget. Karena di sini ini banyak banget pertanyaan dari karena kalau online itu kan murah ya sayangnya. Tapi online itu kita nggak bisa feedback. Kalian hanya bisa melihat. Aku mau nanya ini gimana nggak bisa. Makanya itu murah karena tidak menanggung semua ini ngomong selaku penyelenggara ya. Semuanya tanggung renteng, terus sertifikat juga elektronik kayak gitu kan. Nah, kalau offline itu memang biaya jauh lebih tinggi. Tapi kalau kalian benar-benar pengen menerjunin, siapkan dana untuk kamu offline. Ya, karena di situ setelah sesi 1 kalian mendapatkan pelatihan secara langsung, tanya jawab langsung, bedah dapur. Apalagi di setiap event saya tidak ada brand yang masuk. Jadi bedah dapur dari narasumber itu yang pakai sehari-hari. Lu make upin Asanti pakai ini, make upin klien juga pakai ini. Nah, sesi 1 selesai kita break isoma, sesi 2 itu kalian praktek menggunakan model langsung. Dan si narasumber itu tadi saya wajibkan, makanya kan aku terkenal Mami Galak ya Mbak ya. Narasumber saya wajibkan untuk menuntun semua peserta saya pada saat sesi praktek. Karena mendengarkan, melihat tidak semudah pada saat kamu apply. Itu bedanya. Kalau dari segi Mbak Lili, itu dari segi saya selaku penyelenggara, kalau ditanya, waduh beda. Mbak kok mahal sih? Mbak kok ini sih? Apalagi saya terkenal dengan I.O yang termahal. Terserah. Buat saya, kalian mampu dan mau ikut saya. Kalau belum mampu dan nggak mau, masih banyak I.O yang lain. Soalnya kan sekarang tuh kayaknya banyak tuh yang cuma nyari ya udahlah yang penting dapat sertifikat jadi online. Ya, kan kembali dari tujuannya ya. Ya kita aja nih yang udah berprofesi langsung, udah ketemu problem ya, permasalahan. Karena wajah sendiri kan tiap orang punya masalah beda-beda. Itu aja kita harus latihan terus ya. Masih harus terus explore teknik, terus juga kosmetiknya sendiri. Nah, makanya kenapa kayak kita yang sudah katakan misalnya teman-teman yang sudah bisa aja masih upgrade untuk ikut memperdalam. Karena kan teknik sekarang terus
Terus berkembang. berganti, berkembang ya. Dan kalau kita cuma lihat tutorial memang susah karena tidak ada yang mengkoreksi. Sementara kalau kita ikut katakan private ya, mungkin yang kalau aku sih lebih suka private. Karena di situ aku tahu di mana aku salah, ada yang mengkoreksi. Kalau ngeliat doang kan kayaknya udah benar gitu kan. Tapi kalau kita dikoreksi oleh mentor kita, justru di situ perannya kita belajar dari kesalahan ya Mbak. Jadi kalau kita bikin katakan tekniknya aja kita udah salah nih, megang kuasnya aja udah salah gitu, hasilnya akan beda. Jadi memang iya, makanya kenapa sekarang lebih banyak kelas-kelas private ya nggak sih Mbak? Semi private, private kita bedakan gitu lagi ya. Mbak Lili. Private dikhususkan Semi-private untuk yang yang budgetnya tinggi. Oh iya. Kalau itu private, menyesuaikan lah karena budget. private itu mahal sekali. Iya. Jadi bukannya melevelkan ya, kalau saya kan dari awal sudah nginiin gitu loh. Saya termasuk IO yang galak dan seringkali menolak peserta. Kenapa? Saya ada tingkatannya. Tingkatan saya adalah middle up. Middle up itu dalam artian kalau kamu baru belajar, kamu nggak bisa ikut saya, belum bisa. Kamu harus yang itu tadi Mbak. Punya basic dulu. Harus ada basic dulu. Nah itu ada tingkatannya. Nah itu mungkin saya ya yang ini ya Mbak ya. Jadi memang kita sama-sama wedding tapi ada hal-hal role tertentu yang kita nggak bisa saling senggolan. Betul. Kalau dari sisi sanggar ya, kalau sanggar sendiri kan sebenarnya kita pengen tim kita yang bekerja sebagai tim itu harus punya standar kerja. Jadi sejauh mana kita harus mampu melihat kebutuhan klien dan kita juga harus mikirin nih si tim kita bagaimana nih cara mereka belajar, bagaimana. Makanya kenapa saya belajar, karena nggak mungkin saya ngasih tahu anak buah saya tanpa saya tahu gitu kan. Kayak misalnya kamu salah pasang bulu mata, terus cara yang benernya gimana gitu kan. Nah, berarti otomatis aku harus belajar kan. Nah, itu kenapa aku tertarik ya, salah satunya itu. Jadi kalau saya lihat tuh dari dua pengalaman narasumber ini sangat menarik ya. Tapi ini di depan saya narasumber ini kan seorang ibu. Oh iya, ini ibu. Jadi ibu itu kan punya kodrat. Iya betul. Dia punya suami, dia punya anak, dan harus mengatur itu. Di tengah kesibukan ibu-ibu berdua mengatur itu bagaimana? Bagaimanapun jangan sampai nih karir kita bagus, anak kita kurang perhatian, suami kita kurang perhatian. Kurang perhatian gimana nih maksudnya? kurang dibelai ya. Anak juga perlu dibelai gitu ya. Nah ini gimana nih ibu-ibu menyikapi waktunya ini nih, coba deh masing-masing punya kesibukan. Yang satu kan kalau Bu Vera kan mungkin dengan gaya yang strong, anak bisa ini. Kalau saya lihat Mbak anak saya laki, kalau Mbak Vera kan mungkin dengan lembut gitu Mbak ya. Mbak Lili. Nah ini gimana nih menyikapinya? Silakan. Emang namanya pengennya kan semua bisa diatur seimbang gitu. Tapi memang yang namanya seimbang itu pasti susah ya Mbak ya. Kalau dibilang perfect gitu untuk saya memang susah. Cuma memang alhamdulillahnya karena aku kerja sendiri kan. Jadi aku nggak jauh-jauh pergi keluar rumah nih gitu. Jadi mungkin kita sama ya Mbak. Kalau keluar kota baru kita pergi jauh gitu. Jadi ada saat dimana aku harus ninggalin rumah. Tapi sekarang kan alhamdulillah teknologi udah ada video call ya, terus telepon conference juga bisa Mas gitu. Jadi dan alhamdulillahnya lagi pasangan hidup kita ini sangat mendukung gitu, mensupport. Iya, itu paling utama banget karena kita nggak akan enak kerja kalau pasangan kita kayak ngapain lagi sih gitu ya, kebayang kan nggak enak banget. Nah ini dia selalu dukung. Saya mau ambil private, saya mau ambil istilahnya ada pertimbangan-pertimbangan yang aku harus ambil karena untuk kebutuhan bisnis kita ya, untuk belajar itu alhamdulillah didukung gitu. Jadi anak-anak juga fine, mereka juga ngerti bahwa mamahnya seorang wirausaha dan kita sudah perkenalkan dari kecil mama ngerjain apa sih kecil, gitu kan. Mereka udah tahu oh mama IO ya. Jadi mereka suka ikut kita ke lapangan gitu. Ya dia ngeliat gitu, coba adik bantuin mama ini gitu. Dan alhamdulillah mereka mau diarahin sekolahnya gitu Mas. Jadi ya, jadi mereka bisa ngerti nih mamanya ngomong apa, mereka paham gitu. Karena kita nggak tahu kalau Mbak Lili mulai anak-anak umur berapa. Kalau saya anak-anak itu mulai umur si kakak 10 tahun. Udah mulai ikut mulai ikut. Gimana kalau waktu itu saya meeting dengan brand-brand waktu masih brand kerudung ya. Anak-anak saya bawa, saya kumpulin di bawah sini, kakak jaga adik.
udah di situ. Ya, dengan rentang waktu anak saya 1 dan 2 kan 5 tahun. Jadi udah gini terus. Gimana kalau pas waktu event si adik brodel di belakang saya. Tapi saya bukan tipikal yang ibu meninggalkan anak, enggak. Jadi sebisa mungkin di setiap event saya itu mereka saya bawa. Kalau perlu saya bolosin. Sampai pernah ditegur sama wali kelasnya. Bunda kok anaknya diajak? Ya Bu, udah jelasin baik-baik. Aduh Ibu, sekolah tiap hari juga belum tentu anak saya jadi wakil presiden. Saya bawa, tetap saya bawa. Karena apa? Kalau saya tinggal, anak saya dengan siapa? Saya hanya bukan mengorbankan anak ya, sekolah anak. Enggak, saya hanya ajak 2 hari. Jadi selalu sambil healing juga gitu loh. Di event-event tertentu di luar kota, saya selalu bikin acara pas anak-anak libur sekolah. Kan terima rapot, udah selesai, tinggal terima rapot. Jadi belasan tahun anak-anak itu, saya kan udah 10 tahun, belasan tahun anak-anak itu tidak pernah terima rapot tepat waktu, Mbak. Oh, Karena saya mesti di luar kota. nunggu mamahnya ya selesai event. Nah, ini kita udah di ujung-ujung akhir acara nih. Mbak, mau nanya ke Mbak Lili. Mbak Lili udah puas belum Mbak dengan prestasi yang sudah diraih selama ini? Kalau puas sih, alhamdulillah aku tuh selalu kayak bersyukur aja terhadap pencapaian apa yang udah aku dapat gitu. Karena memang kerja keras untuk mencapai itu nggak gampang gitu. Makanya kenapa aku juga kayak ya itu tadi selalu melihat bahwa harus menjaga ya apa yang udah aku raih harus aku jaga gitu. Makanya kita selalu pengennya semuanya baik gitu ya, berhubungan dengan banyak teman seperti dengan Mbak Vera, dengan IO ataupun dengan teman-teman profesi lainnya gitu. Yang paling masih pengen adalah karena anak-anak sekarang udah berangkat dewasa nih gitu ya, aku masih pengen punya mimpi bahwa seru juga ya suatu saat anakku mungkin berbisnis atau aku masih bisa mendampingi mereka gitu ya. Jadi kayak karena memang dasarnya aku senang bisnis Mbak gitu. Jadi aku pengen juga namanya bisnis itu kan memang harus pasti ya gitu. Makanya aku mulai perkenalkan itu dari anak-anak tuh udah belajar itu dari mereka. Lihat mereka bikin konten terus mereka kayak jadi malah menjual sesuatu yang aku nggak tahu tiba-tiba udah punya tabungan gitu. Jadi kayaknya one day kalau aku masih boleh pengen gitu ya, pengen punya satu project bareng bersama mereka di production house. Oke. Nambah lagi dong. Iya, Boleh. Kayaknya kalau nggak bisa. makeup artist juga ya. Pinter dandan ya. Makanya anak sekarang itu wadahnya banyak. Kalian sudah privilege udah dapet. Terus alhamdulillah orang-orang tua zaman angkatan kita kan sudah memberikan yang terbaik buat anak. Nah, sebagai anak muda itu pergunakan fasilitas dari orang tua itu sebaik-baiknya. Karena orang tua itu tidak selalu ada untuk menemani kalian. Nomor telepon yang bisa dihubungi pemirsa? Di 0877 9898 0880. Sekali lagi saya atas ini terima kasih atas kehadiran Mbak Lili, begitu Mbak Vera yang hadir di podcast kami lagi. Sama-sama. Kita juga terima kasih diberikan kesempatan untuk sedikit meluangkan unek-unek. Tapi jangan bosan-bosan kalau kami undang lagi ya. Insya Allah kalau Baiklah pemirsa Cipta Kreasi TV yang saya hormati, demikianlah perbincangan seru kita nih pada hari ini. Saya kedatangan langsung juga narasumber yang sangat kompeten. Ya ini untuk menambah wawasan kita, mudah-mudahan pembicaraan ini sangat bermanfaat dan dapat mengembangkan diri kita sendiri. Baiklah, saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi dengan season kami selanjutnya yang lebih seru, yang lebih hebat lagi. Terima kasih. Bye.